Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi analisis paradigma kesehatan dan aplikasinya dalam epidemiologi gizi serta pencegahan PTM di Indonesia. Materi ini sangat penting karena mengingat kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia yang semakin terpengaruh oleh pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, serta gaya hidup yang tidak mendukung kesehatan. Dalam presentasi ini, saya akan membagi penjelasan menjadi beberapa bagian berdasarkan struktur makalah yang telah saya buat. Saya harap teman-teman bisa memahami dengan baik agar kita bisa lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh kita melalui pola makan dan gaya hidup yang baik. Langsung saja ke pendahuluan. Di bab pertama ini, kita akan membahas tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar pentingnya paradigma kesehatan, khususnya di Indonesia. Masalah kesehatan di Indonesia semakin kompleks, salah satunya adalah meningkatnya angka penyakit tidak menular atau PTM seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Salah satu penyebab utama dari PTM ini adalah pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, serta gaya hidup yang kurang mendukung kesehatan. Selain itu, status gizi masyarakat Indonesia juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan. Misalnya, prevalensi stunting di Indonesia yang cukup tinggi yang menunjukkan masalah gizi buruk di kalangan anak-anak. Pada saat yang sama, kita juga menghadapi masalah obesitas, terutama pada remaja dan dewasa muda, dan dapat juga meningkatkan risiko PTM. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia telah meluncurkan beberapa program kesehatan seperti Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan atau HPK yang fokus pada pemenuhan gizi ibu hamil dan anak-anak, serta Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat dan aktivitas fisik yang cukup. Selanjutnya, di bab kedua, kita akan mempelajari beberapa konsep dasar yang mendasari pembahasan kita tentang kesehatan dan gizi. Pertama-tama, kita akan membahas tentang paradigma kesehatan. Paradigma ini merujuk pada pandangan atau cara kita melihat kesehatan. Pada awalnya, paradigma kesehatan hanya dipandang dari aspek medis, yaitu penanganan penyakit. Namun, seiring berkembangnya pemikiran, paradigma kesehatan sekarang lebih holistik yang mencakup sebagai faktor sosial, ekonomi, lingkungan, serta perilaku masyarakat itu sendiri. Contoh dari paradigma kesehatan yang holistik ini adalah pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap pencegahan penyakit, seperti memperbaiki kondisi gizi masyarakat, mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya gaya hidup sehat, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pola hidup sehat. Kemudian, kita juga akan membahas epidemiologi gizi yang merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana faktor-faktor gizi memengaruhi status kesehatan masyarakat. Epidemiologi gizi sangat penting dalam menganalisis kaitan antara pola makan, asupan gizi, dan kesehatan individu atau masyarakat. Misalnya, dalam hal prevalensi gizi buruk atau gizi lebih, yang keduanya berisiko meningkatkan berbagai PTM. Dan terakhir, kita akan membahas penyakit tidak menular atau PTM. PTM adalah penyakit yang tidak dapat ditularkan dari orang ke orang dan lebih banyak dipengaruhi oleh gaya hidup, seperti pola makan yang tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, merokok, dan konsumsi alkohol. Beberapa contoh PTM yang sering terjadi di Indonesia adalah hipertensi, diabetes, mellitus, dan penyakit jantung. Penyakit-penyakit ini biasanya berkembang secara perlahan dan seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, sehingga pencegahan dan deteksi dini sangat penting untuk menurunkan angka kematian akibat PTM. Di bab ketiga, kita akan lebih mendalami bagaimana paradigma kesehatan ini diterapkan dalam epidemiologi gizi dan bagaimana hal ini dapat membantu pencegahan PTM di Indonesia. Salah satu cara penerapan paradigma kesehatan dalam epidemiologi gizi adalah dengan melakukan intervensi terhadap polarisasi diet masyarakat. Misalnya, pola makan yang tinggi lemak, gula, dan garam atau LGS sudah terbukti menjadi penyebab utama dari penyakit jantung, hipertensi, dan diabetes. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengedukasi masyarakat agar lebih
memilih makanan yang bergizi dan rendah LGS. Kampanye seperti makan sayur dan buah, membatasi konsumsi makanan cepat saji, serta mengurangi konsumsi makanan olahan sangat penting untuk mencegah PTM. Selain itu, kita juga perlu mendorong aktivitas fisik yang lebih teratur dalam kehidupan sehari-hari. Program-program seperti senam bersama, jalan sehat, dan olahraga ringan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bergerak untuk kesehatan tubuh. Sebagai tambahan, perlu diingatkan bahwa pemeriksaan kesehatan rutin adalah langkah penting dalam mendeteksi PTM sejak dini. Hal ini akan membantu kita untuk mengetahui apakah ada tanda-tanda awal dari penyakit seperti diabetes, hipertensi, atau masalah jantung. Dengan deteksi dini, kita bisa melakukan pencegahan lebih awal dengan perubahan gaya hidup yang lebih sehat. Pemerintah Indonesia juga terus mengembangkan kebijakan untuk mendukung pencegahan PTM seperti pengurangan konsumsi garam, gula, dan lemak dalam makanan olahan yang beredar di pasar. Pemerintahan juga berfokus pada penyuluhan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan akan pentingnya gizi seimbang. Di sisi lain, kita juga tidak boleh melupakan pentingnya pendekatan berbasis komunitas dalam pencegahan PTM. Program-program yang berbasis komunitas ini sangat efektif dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pola makan sehat dan bagaimana cara hidup sehat yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah penjelasan mengenai materi tentang analisis paradigma kesehatan dan aplikasinya pada epidemiologi gizi serta pencegahan PTM. Saya harap teman-teman bisa memahami penting perubahan gaya hidup, terutama dalam hal pola makan, aktivitas fisik yang sehat, untuk mencegah PTM kini menjadi masalah besar di Indonesia. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga materi yang telah saya jelaskan ini bermanfaat, bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk menjaga kesehatan tubuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.